Bapak Ibu yang masih beribadah secara online, kita sama-sama menuju kepada hadirat Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kita, bahkan saudara yang beribadah secara online juga. Saya undang semuanya kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami ke hadapan tahta-Mu ya Allah Bapa. Siang hari ini di jam-jam istimewa ini, kami rindu Tuhan Yesus merendahkan hati kami untuk diisi oleh Roh-Mu sendiri, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menjamah melawat setiap anak-anak-Mu yang hadir di tengah-tengah ini, maupun anak-anak-Mu yang masih beribadah secara online di Zoom meeting. Tuhan melawat kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar bagi yang mengalami kebuntuan. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan kami bawa ke hadapan tahta-Mu. Kami rindu Tuhan menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari sapa kiri kanannya Bapak Ibu, katakan di wajahmu kulihat kemuliaan Allah. Di wajah saudara terlihat kemuliaan Allah. Haleluya. Kita puji nama Tuhan siang hari ini dengan bertepuk tangan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi sama-sama Bapak dan Ibu, kita naikkan pujian ini. Tiada ku ragu lagi, yes, untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Kau sahabat kami. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sungai sukacita-Mu di tengah-tengah kami. Sungai sukacita-Mu mengalir dalam, sama-sama katakan oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Sama-sama Bapak dan Ibu saja. Sungai, jemaat Tuhan, naikkan pujian ini bersama-sama. Yang di Zoom juga mari menyanyi bagi nama Tuhan. Orang yang bersuka cita akan tertawa. Haleluya.
Sama-sama kita mengalir ke sebelah kanan dulu ya Bapak Ibu. Haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ayo gerakan badannya ke kanan dulu. Mengalir bersamamu, bersuka. Yes. Kami ikuti Engkau Tuhan dan kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sebab hanya Yesus, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku. Sekali lagi, hanya Yesus, sebab Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Berapa banyak saudara yang bersukacita, lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Bagi kami Kau segala-galanya Tuhan. Bagi kami Kau segala-galanya ya Tuhan. Tidak ada cara lain untuk kami boleh menyenangkan-Mu selain kami boleh bernyanyi dengan setulus hati kami, dengan segenap roh, jiwa dan tubuh kami. Mari persiapkan hati Bapak Ibu menyembah Tuhan. Dia hadir di sini. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ini janji kami Tuhan. Haleluya. Kepadamu
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, kasih-Mu. Selama ku hidup, yes Lord, kami mengangkat tangan kami. Kalau Kau izinkan kami siang hari ini ada hanya untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup, kami mau hidup hanya bagi Yesus. Haleluya. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, kasih-Mu ya Bapa. Lama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap menyandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Saya undang semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari sembah Tuhan. Dia hadir di sini. Dia ada di sini. Mari berbicaralah kepada Dia. Haleluya. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Selama hidup kami mau menyembah-Mu. Selama hidup kami mau menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami yang hadir di tempat ini. Selama nafas yang Kau beri, kami mau melayani-Mu. Kami mau tetap dekat dengan-Mu. Tak satu pun yang dapat memisahkan kasih-Mu Tuhan. Oh. Haleluya. Haleluya. Kami bawa rasa cinta kami kepadamu. Kami bawa sembah dan doa kami bagi-Mu Tuhan. Kau pusat segala kehidupan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapa ini kami ya Tuhan? Dengan karya penebusan-Mu Tuhan, Engkau memberikan kepada kami berkat karunia-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Sehingga di siang hari ini kami bisa berkumpul semua Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan.
siang hari ini Tuhan, izinkan kami semakin dekat dengan-Mu Tuhan, mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih di siang hari ini Tuhan, kami mau menanggalkan semua kesibukan kami, pekerjaan kami. Tuhan, hanya kami ingin duduk, berdiam, menikmati segala hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau bisa melihat isi hati kami ya Tuhan, kerinduan hati kami ya Tuhan, roh kami, jiwa kami ya Tuhan. Kami ingin terus datang mendekat padamu ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, pada saat Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, Engkau akan menjamah kami setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan pada saat Engkau hadir Tuhan, kami akan menerima pelepasan Tuhan. Kami akan menerima kesembuhan Tuhan. Kami akan menerima jawaban-jawaban dari segala pergumulan doa kami ya Tuhan. Kami akan menerima mujizat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini yang begitu indah ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Pak Poltah Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ya Tuhan. Berkati isi hati-Mu ya Tuhan, akan menyampaikan firman-Mu pada kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Menjadi kritik, motivasi, nasihat bagi kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa buat Pak Perlin dan rekan-rekan yang melayani di ibadah MOR Tuhan. Kami bisa ibadah MOR sampai hari ini karena segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, urapi kami ya Tuhan, urapi eksekutif, legislatif, yudikatif Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke daerah Tuhan. Tidak ada satupun pemimpin yang tidak berasal dari-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan presiden Kau berkati, gubernur dan wali kota Kau berkati, sehingga kami memperoleh jalan keluar dari semua problem permasalahan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tanamkan firman-Mu di setiap perkataan kami seperti Kolose 4 ayat 6. Dan tanamkan firman-Mu Yesaya, orang yang menanti-nantikan Engkau akan mendapat kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, ini doa kami di siang hari ini. Mari kita yang sama-sama percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, tetap ada ibadah MOR Ministry setiap hari Jumat pukul 12:10 di tempat ini, maupun juga secara Zoom online dengan ada nanti linknya yang akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini, kiranya berkat Tuhan mengalir atas kita semuanya di tempat ini. Yang kedua, kami juga bersedia Bapak dan Ibu untuk melayani dari MOR Ministry apabila instansi, kantor, ataupun kampus, ataupun persekutuan doa yang ada di mungkin yang Ibu Bapak belum ada pelayanan, kami boleh dihubungin. MOR Ministry siap untuk melayani tanpa biaya apapun. Kita benar-benar sukarela dan tulus hati. Yang penting firman Tuhan dibagikan dan jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di dalam pekerjaan Tuhan melalui MOR Ministry, tersedia QR Code yang akan nanti ditampilkan, maupun persembahan boleh dimasukkan ke dalam kotak yang ada di depan pintu. Baik Bapak Ibu, demikian pengumuman. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan, mari kita gunakan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Hinaralamayasi. Kami sembah Kau ya Tuhan. Hinaralamayasi. Kami menyembah-Mu ya Tuhan dari tempat ini. Kami meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Engkau Allah yang layak dimasyurkan. Biar lewat kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Lewat apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang dibesarkan, Tuhan yang dimasyurkan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini, di mana waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. 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 Bawa kami untuk terus ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bawa kami untuk terus melihat kebesaran Tuhan. Bawa kami untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami. Urapi tempat ini, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Shalom yang di tempat ini, bahkan yang ada di Zoom ya. Selamat siang ya. Puji Tuhan kalau waktu yang ada kita boleh pergunakan untuk memuji Tuhan. Memang singkat tapi saya percaya waktu yang ada ketika kita beri kepada Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Amin. Dan saya percaya sekecil apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, maka itu jadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Saudara, terima kasih buat hambanya ya. Buat seluruh tim yang ada boleh mempercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah ini kali pertama saya di tempat ini ya. Perkenalkan ya, nama saya Pendeta Muda Poltak Siahaan. Nah saya melayani di salah satu gereja cabang sebagai gembala di GBI Alam Hotel. Nah beberapa hamba-hamba Tuhan sudah pernah ada di tempat kami untuk melayani. Nah salam kenal buat kita semua, bahkan yang ada di Zoom ya. Nah ada juga beberapa teman-teman di sini yang kenal dengan saya ya. Ada beberapa ya, puji Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, siang hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Sehingga setiap kita mengerti apa yang menjadi panggilan kita sebagai orang yang ada di dalam marketplace.
Nah mungkin kita sering bertanya, Pak, panggilan kami kan sebagai pekerja. Kami ada di marketplace, bukan hamba Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan, pekerjaan pelayanan Tuhan bukanlah tugas kami. Tetapi itu adalah tugas hamba-hamba Tuhan. Nah, pernahkah kita mengerti Bapak Ibu Saudara bahwasanya kita dipanggil untuk melayani? Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus mengerti panggilan kita. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 bagian A. Matius 28 ayat yang ke-19 bagian A, di sana dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ada satu perintah. Nah, ini seringkali kan kita memahami, memaknai ini hanya amanat agung. Ya, amanat agung yang harus kita sampaikan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia sebelum naik ke surga. Nah, kita berpikir begini, pekerjaan amanat agung itu kan tugasnya hamba Tuhan, Pak. Nah, kita seringkali berpandangan seperti itu. Makanya kita kemudian ketika kita ada di marketplace, maka kita menyerahkan semuanya ini kepada hamba Tuhan. Saya percaya kalau semuanya dilakukan oleh hamba Tuhan, saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Ya. Dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan sampai ke ujung bumi? Nah, mungkin kita berpikir begini, Pak, itu kan tugasnya misionaris, Pak. Tugasnya para hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Kalau kami hanya bekerja, bagian kami hanya bekerja, bagian kami hanya berbisnis, bagian kami hanya melakukan tugas kami di dunia sekuler. Nah, kalau kita memaknai Bapak Ibu Saudara, ujung bumi itu di mana sih? Kalau kita belajar ya sejarah, belajar geografi, ya, ujung bumi itu kan nggak ada. Bumi itu bulat, di mana ujungnya? Nggak akan pernah ketemu ujungnya. Nah, makanya kita harus memaknai ujung bumi, artinya di mana Tuhan menempatkan kita. Ujung bumi saya adalah di kantor ini, ujung bumi saya adalah di usaha ini, ujung bumi saya adalah di bisnis ini. Ketika saya dipertemukan dengan orang-orang yang lain yang berbeda iman dengan saya, maka saya harus menjadi saksi di sana. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah, sehingga kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, setiap kita ya dipanggil untuk melayani sehingga berita firman Tuhan itu sampai ke ujung bumi. Saya percaya ketika ini kita pahami, ya, setiap orang memahami ujung buminya ada di mana, maka saya percaya, maka dia akan mengerti panggilannya untuk melayani. Amin. Siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara? Siap? Siapnya masih sebagian, ya. Nah, Bapak Ibu yang ada di Zoom siap untuk melayani? Jangan pernah berpikir melayani itu nanti ya jadi hamba Tuhan, nggak ada uangnya. Nah, saya sudah resign ya beberapa waktu yang lalu. Ya, kalau berpikir masalah uang, waduh, begini, kok sedeng Bapak itu kan gitu kan? Waktu yang lalu ketika saya itu kemudian memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, orang banyak berkata ini sudah gila ini Bapak ini kan katanya. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan pelihara. Saya bisa melayani Tuhan, saya bisa menggembalakan jemaat Tuhan. Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. Sehingga kita tidak perlu takut Bapak Saudara. Ketika kita ada di marketplace, maka kita harus mengerti kita dipanggil untuk melayani. Nah, ini tugas siapa? Bukan tugas hamba-hamba Tuhan, bukan tugas juga para pendeta, ya. Pastor kali kita yang ada di Katolik, ya, pendeta, kita kemudian menyerahkan, enggak. Tetapi dikatakan tugas para murid. Karena perintah, pergilah,
jadikanlah semua bangsa muridku. Itu Tuhan Yesus sampaikan kepada siapa? Kepada murid Kristus. Kepada murid-muridnya Tuhan menyampaikan amanat agung untuk kemudian pergi menjadikan semua bangsa. Itu murid Kristus. Artinya tugas itu, tugas untuk melayani itu adalah tugas murid Kristus. Berapa banyak yang mengerti kita ini adalah murid Kristus? Nah, Bapak Saudara, ya. Nah, di zaman Alkitab itu kalau murid itu, ya, murid itu dikatakan itu secara aktif, ya, meniru kehidupan gurunya. Nah, contoh misalkan murid Yesus ada 12, ya, dieliminasi 1. Karena apa? Karena tidak meniru seperti apa yang gurunya lakukan. Tetapi yang 12 kita lihat, bagaimana kemudian ending daripada kehidupan mereka. Ketika Yesus disalib, begini Petrus muridnya disalib juga, tapi terbalik. Ya. Banyak, ada yang dirajam, ada yang kemudian dibunuh. Semuanya apa yang dialami oleh Yesus, itu kemudian diikuti oleh murid-muridnya. Tapi bukan berarti artinya kita harus siap seperti itu, enggak. Tapi itu artinya apa? Apa yang menjadi model daripada guru kita, ketika kita adalah murid, maka kita harus mengikut sama seperti dia. Nah, Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus, ya. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, ini Paulus. Paulus berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus, siapakah itu murid? Nah, mari kita perhatikan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66 sampai dengan ayat yang ke-69. Dikatakan di sana, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, siapakah murid Kristus? Nah, murid Kristus dikatakan di ayat ini ketika kita baca ayat yang ke-66 sampai dengan ayat yang ke-69, maka kita menemukan murid Kristus itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Nah, ini bercerita tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus itu memberikan makan, ya, begitu banyak orang. Tetapi di akhir cerita ketika Yesus berkata, makanan yang sesungguhnya adalah daging dan darahku. Maka banyak orang yang mundur daripada Tuhan. Karena apa? Mereka datang untuk apa? Untuk menerima berkat. Mereka datang karena apa? Melihat 5.000, ya, orang laki-laki itu makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Bisa makan. Mereka mau ngikut Yesus hanya ingin menerima berkatnya. Tetapi perhatikan, murid yang sejati dikatakan banyak orang yang mundur. Tetapi ketika Yesus bertanya, apakah engkau enggak mundur juga? Kalian enggak mundur juga? Pengakuan Petrus dikatakan, tidak, kami telah percaya. Artinya, ya, seorang murid Kristus adalah seorang percaya yang mengikuti ajaran Kristus. Amin. Pertanyaannya, berapa banyak di antara kita orang percaya di tempat ini yang mengikuti Kristus? Beritahu samping kiri kanan, engkau adalah murid Kristus. Amin. Kita adalah murid Kristus. Nah, kapan kita dipanggil untuk melayani? Ketika kita percaya kepada Kristus. Pada saat yang sama maka pada saat kita mengerti posisi kita sebagai murid Kristus, nah pada saat itu juga kita menjadi orang percaya. Nah pada saat yang sama, sejak itulah kita ini adalah murid daripada Kristus. Dan sejak kita percaya kepada Kristus, maka mau tidak mau kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita mengerti,
Ketika kita mendedikasikan hidup kita, kita percaya menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, maka pada waktu yang sama bagian kita dipanggil untuk melayani. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun usaha kita, mungkin kita staff, mungkin kita supervisor, mungkin kita manajer, direktur, ataupun owner, pemilik daripada usaha, ya, ataupun kita mungkin pebisnis yang hebat. Siapapun kita, ketika kita ini adalah orang yang percaya pada waktu yang sama, setiap kita adalah orang yang dipanggil untuk melayani. Katakan amin. Jadi Bapak Saudara, ketika kita pun, jadi pelayanan itu ya, melayani itu bukan diukur dari status jabatan kita. Melayani itu bukan diukur dari seberapa hebat usaha kita, seberapa tinggi level kita. Tetapi ketika kita mengerti panggilan Tuhan, maka dimanapun kita berada, saya percaya kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, mari kita perhatikan Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat 23 dikatakan di sana, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, dari mana kita mengerti ya? Dari mana kita kemudian memulai pelayanan kita? Dari mana kita kemudian memulai kita melayani? Kalau kita menjadi orang yang percaya, kita berarti ada Kristus, maka panggilan kita untuk melayani. Apapun status kita, apapun kondisi kita, apapun jabatan kita. Sehingga kita harus memulainya dari mana gitu ya. Alkitab mencatat dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat. Apapun yang kamu perbuat. Ini berbicara tentang setinggi apapun jabatan kita. Sehebat apapun karir kita. Ya. Dimanapun kita berada, apapun. Ya. Mungkin kita berpikir, Pak, kami kan hanya staf biasa, Pak. Di kantor kami hanya... Biasa kan kita kan berguru, kami kerucu-kerucunya Pak. Ya, kita kan sering kali bilang gitu kan, kami kan kerucu-kerucu lah. Nah, saya berkata ke Bapak Ibu Saudara, ya, perkataan itu, perkataan orang yang percaya, ya, kalau kita bilang kerucu-kerucu, maka jadilah sesuai dengan imanmu katanya. Ya, jadi jangan pernah. Karena apa? Kalau kita mengerti, ya, mengerti panggilan kita. Mau orang bilang kerucu-kerucu, saya percaya di sana Tuhan akan bekerja. And di sana Tuhan akan bekerja ketika kita panggilan kita untuk melayani. Mari katakan apapun. Nah, dikatakan ya, apa saja dalam terjemahan sederhana Indonesia, ini lebih enak ya, dikatakan di sana, apa saja yang kamu kerjakan. Apa yang kita kerjakan? Di perusahaan kah? Ya, di dunia bisnis kah? Atau kita masih pelajar kah? Apapun, ya, whatever, ya, apa saja, enggak lihat jabatan kita, enggak lihat status kita, maka kita harus memulainya dari sana. Amin. Kita mulai dari sana. Ketika Tuhan percayakan kita hanya tukang ketik, mulailah dari sana untuk melayani. Ketika Tuhan percayakan kita hanya antar surat, mulailah dari sana melayani. Ketika kita hanya tukang sapu, Bapak Ibu Saudara, ya, mulailah dari sana. Karena Tuhan juga berkarya di tempat di mana kita ada. Di tempat di mana orang percaya ada. Katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Saudara, apa saja pekerjaan usaha kita? Nah, bagaimana caranya, Bapak Saudara? Bagaimana caranya kita kemudian kita mengerti kita dipanggil untuk melayani Tuhan? Nah, mari kita lihat yang pertama. Ya, dalam Kolose tadi dikatakan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Yang pertama, bagaimana cara kita kemudian
ketika kita dipanggil untuk melayani, kita memulainya dari sana. Yang pertama, ya, lakukan pekerjaan kita, lakukan usaha kita, lakukan bisnis kita dengan segenap hati. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kegagalan anak-anak Tuhan, kegagalan orang percaya, dia hanya melakukan firman Tuhan ketika ada berkatnya banyak, ketika posisinya bagus, ketika bisnisnya sukses, ketika jabatannya hebat, baru punya waktu, baru kemudian melayani. Nah mari kita melakukan bagian kita, mari kita melakukan tugas kita, apapun ya, lakukan dengan segenap hati. Amin. Dengan segenap hati itu enggak separuh-separuh Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau dilihat bos baru kerja ya kan. Kalau dilihat atasan baru sibuk. Tapi ketika enggak ada pimpinan, wah merdeka kan gitu kan. Apalagi enggak ada bos datang hari itu gitu. Ya. Enggak ada owner datang pada hari itu. Udah merdeka gitu. Lakukan segenap, mau ada tidak ada pemimpin kita, mau ada tidak ada owner, mau ada tidak ada, mau diawasi atau tidak, saya percaya, lakukan dengan segenap hati. Ketika kita lakukan dengan segenap hati, saya percaya, disitulah Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memberkati kita. Ya, karena kita tahu, Bapak Ibu Saudara begini, dalam Mazmur 24 ayat yang pertama, Mazmur 24 ayat yang pertama ya dikatakan di sana, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah kalau kita mengerti Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Nah segala isinya itu termasuk usaha kita. Itu termasuk pekerjaan kita. Itu termasuk bisnis kita. Maka segala sesuatu yang kita punya, kalau kita mengerti itu adalah milik Tuhan, maka kita akan mengerjakannya dengan segenap hati. Amin. Bukan karena ada atasan kita, bukan karena ada pimpinan kita, tapi karena apa? Karena kita tahu pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Yang mengerti katakan amin. Nah banyak cerita di Alkitab ya. Yang pertama itu Yusuf. Ini pribadi yang sangat luar biasa Bapak Saudara ya. Oleh karena waktu ya. Nah, Bapak Saudara yang kedua ya. Apa yang kemudian kita lakukan ya? Yang kedua, lakukan pekerjaan dengan takut Tuhan dan bukan manusia. Lakukan ya. Ketika kita ditempatkan di satu bagian, ketika kita dipercayakan satu bisnis, satu perusahaan ataupun satu usaha ataupun satu jabatan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, lakukanlah dengan takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, seorang Yusuf itu sangat luar biasa. Di dalam Kejadian 39 ya, ayat yang ke-30, ayat yang ke-9, ketika dia ada di Mesir ya, ketika dia dijual ke Potifar, maka Potifar ini mempercayakan segala sesuatu untuk diawasi, untuk dikerjakan oleh Yusuf. Nah semuanya ditanganinya dengan baik. Nah satu ketika tante Potifar, istri Potifar dan dikatakan di sana, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah ini yang harus kita pegang sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita harus kemudian melakukan pekerjaan kita, melakukan usaha kita, melakukan jabatan kita itu karena takut akan Tuhan, bukan karena manusia. Saya percaya kalau kita takut akan Tuhan, mau siapapun di depan kita, nggak perlu takut. Karena apa? Kita hanya takut kepada Tuhan. Amin. Jadi nggak peduli ya.
mau seperti apa, yang penting ketika dipercayakan kepada setiap kita, maka kita harus jadi berkat di sana. Lagu tadi sangat memberkati. Ya. Ketika waktu kita masih ada, dalam posisi pekerjaan kita, dalam posisi usaha kita, pergunakan waktu itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, di dalam Mazmur, ya, Mazmur 25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah ini, ketika kita memilih melakukan takut akan Tuhan, kita lebih memilih takut akan Tuhan daripada takut akan manusia, takut akan bos. Maka saya percaya ayat ini berkata, ya, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mungkin sulit pekerjaan itu, mungkin susah pilihan itu. Tapi ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat bagi setiap kita. Sehingga kita bisa mengerjakannya, kita bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Saya percaya ketika pertolongan Tuhan ada di tempat pekerjaan kita, ada di level daripada jabatan kita, saya percaya, maka Tuhan akan memberkati usaha, pekerjaan, dan jabatan kita. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang diberkati Tuhan di tempat ini? Haleluya. Nah kemudian yang terakhir Bapak Saudara, yang terakhir, ya. Yang terakhir apa kemudian yang kita lakukan? Yang ketiga, yakin atas janji Tuhan. Yakin akan janji Tuhan. Atas janji Tuhan bagi kehidupan orang yang percaya. Yusuf itu menunjukkan dia yakin akan mimpi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dalam Kejadian pasal 37 nanti kita boleh baca di rumah, ya. Itu kemudian ketika Yusuf diberikan Tuhan mimpi, ya, bahwasanya berkas-berkas saudara-saudaranya itu kemudian hormat tunduk kepada berkasnya Yusuf. Bahkan bulan dan bintang dikatakan sujud menyembah kepada berkasnya Yusuf. Ya. Satu mimpi, satu janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf. Dalam perjalanan kehidupannya, dia tidak mengalami apa yang baik. Dia mengalami dijual, ya, dimasukkan dalam sumur, dijual, ya, kemudian masukkan penjara. Tidak enak Bapak Saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika dia melakukan dengan segenap hati setiap pekerjaannya, dia takut akan Tuhan. Kemudian dia percaya atas janji Tuhan. Apa yang dialami oleh seorang Yusuf. Maka dicatat di pasal yang 41, maka janji Tuhan itu berlaku atas kehidupan Yusuf. Berapa banyak di tempat ini, bahkan yang ada di ruang Zoom, berapa banyak yang mau janji Tuhan mau digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita mengerti, ya, kita mengerti kita ada hari ini, kita dipanggil di tempat kita pekerjaan kita masing-masing, maka kita harus melayani Tuhan. Katakan amin. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, ya. Nah kita harus menyadari bahwa kita dipanggil untuk melayani bukan berdasarkan jabatan, status, tetapi pada saat kita menjadi orang yang percaya. Kita melayani pada saat kita menjadi orang yang percaya, maka pada saat itu setiap anak-anak Tuhan harus menggenapi amanat agung, yaitu memuridkan dan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Nah, yang kedua, saat kita menjadi orang percaya, maka kita harus melayani karena kita dipanggil harus menjadi saksi. Saat kita melayani, pekerjaan kita, usaha kita, jadilah teladan. Jadilah teladan seperti Kristus yang adalah guru kita. Kalau Kristus ada guru kita, kita ini murid. Maka Kristus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, karakter Kristus harus hadir di dalam kehidupan kita. Nah yang terakhir, teladan dan akan menghasilkan upah bagi setiap kita. Mungkin hari ini belum kita terima. Mungkin usaha kita belum sukses hari ini. Mungkin pekerjaan kita belum naik level jabatan. Mungkin apa yang kita kerjakan hari-hari ini belum dinilai oleh atasan kita. Enggak apa-apa. Lakukan bagian kita, lewat bagian kita, lewat pekerjaan kita, lewat status kita. Jadikan di sana ada Tuhan hadir dalam pekerjaanmu. Maka saya percaya, maka teladan yang akan kita tularkan, yang akan kita bagikan lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita,
akan diperhitungkan oleh Tuhan. Sebagai ayat yang penutup dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tidak ada yang sia-sia yang Bapak Ibu lakukan ketika engkau dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Di pekerjaan, di usaha, di bisnis, mari layanilah Tuhan dengan seluruh kapasitas kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Yang mau katakan amin, yang mau kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan dengan cara yang sangat sederhana. Kiranya Tuhan firman-Mu menjadi berkat bagi setiap hamba-hamba-Mu, bagi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini dan ada di ruang-ruang Zoom ya Tuhan. Kiranya Tuhan setiap kami semakin diperbaharui pengertian kami untuk kami memenuhi panggilan kami untuk melayani Tuhan. Dimanapun kami ada, di marketplace, di tempat kami masing-masing, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah murid-murid Kristus untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami, maka nama-Mu semakin dipermuliakan. Sehingga setiap orang yang melihat kami, yang melihat pekerjaan kami, maka mereka melihat Kristus yang ada di tempat pekerjaan kami. Mereka melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga orang lain boleh melihat kebesaran Tuhan. Dan setiap orang boleh berseru, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Bapa Roh Kudus, Engkau yang memeteraikan terus kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Kau terus memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi setiap kami ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau Roh Kudus tidak pernah terbatas bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Jikalau kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini, kami akan kembali Tuhan ke tempat aktivitas kami. Tuhan, sebelum kami menutup ibadah kami, Tuhan berkat-Mu atas setiap kami. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Berkati seluruh tim yang ada, seluruh tim Mor, Pak Perlin, dan yang lain Tuhan berkati. Bahkan setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan, di tempat ini, bahkan di ruang Zoom, Tuhan memberkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Mari terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati kehidupan-Mu, di tempat pekerjaan-Mu, di tempat usaha-Mu, bahkan dimanapun Engkau berada, dan Kristus dipermuliakan lewat kehidupan-Mu. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
Shalom, shalom. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang yang sudah rindu bergabung. memberkati pekerjaan Tuhan, boleh mengisi amplop Memberkati, yang telah sampai disediakan jumpa dan memberikannya Jumat ke kotak yang depan di di depan ibadah pintu mall keluar. berikutnya. Terima kasih, Terima kasih sampai Pak ketemu Teo, lagi Pak minggu depan. Daniel, Tuhan Yesus memberkati Pak kita Marco, semuanya. Sampai Hendrik, ketemu Bapak Sauda, Ibu, Pak Alwi, Kemudian, Ibu Ari, Hendrik, Pak Iya. Daniel, halo Pak. Shalom, Dian, Herlina, Baik Bu Herlina, semuanya. Bu Saurma, Kasih. Bu Laura, Pak Bu Marco. Laura, God bless. Sampai ketemu Pak Daniel minggu depan ya. siap Pak Bu. Hendrik, Terima kasih. shalom Pak Pak. Henry, God bless ya semuanya, Pak God Alwi bless. Daud, Halo, Mas Yasin Dian. shalom Pak. Tuhan Yesus Thank you. berkati. Amin.